Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dosen, teman-teman, dan seluruh penonton yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membuat video, pun dengan semua orang yang sedang menonton video ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat pada ajarannya. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Indah Pratiwi dengan NIM 2000995 dari kelas 2B Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hadis Akidah yang diampu oleh Bapak Elan Sumarna dan juga Bapak Cucu Surahman terkait Telaga Nabi. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian mendengar tentang Telaga Nabi atau Al-Haud? Telaga ini bukanlah mitos atau cerita belaka. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal labani wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis samai man syariba minha fala yazma'u abada." Artinya, telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya seperti banyak dan indahnya bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya, maka ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Menurut bahasa Arab, telaga itu diambil dari kata al-haud, yang artinya air yang tergenang dalam jumlah besar, tetapi bukan lautan. Al-Haud adalah tempat berkumpulnya air di tanah mahsyar, yakni telaga yang diberikan Allah kepada Nabi SAW dan umatnya sebagai bentuk penghargaan atau kemuliaan bagi mereka. Keberadaan Al-Haud ini adalah sebuah kepastian yang tidak bisa diingkari dan juga tidak diragukan lagi keberadaannya. Keyakinannya akan ada telaga di hari kiamat merupakan suatu akidah yang dilandasi oleh hadis sahih, bahkan mutawatir, dan juga ijma para ulama. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis yang menceritakan adanya telaga di hari kiamat ini telah diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Sungguh, aku memiliki telaga yang luasnya bagaikan antara Elia atau Baitul Maqdis dan Ka'bah." Atau perawi lain mengatakan antara Elia dan Son'a atau Yaman. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di sana banyak wadah sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya 2 aliran dari surga. Yang satu aliran dari perak dan yang satu dari emas.
Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut tergambar bahwa telaga Rasulullah SAW sangatlah luas, seperti luasnya antara Baitul Maqdis dan Mekah. Panjangnya pun sama dengan lebarnya. Warna airnya lebih putih dari air susu dan rasanya lebih manis dari madu. Gelas-gelasnya pun bertebaran sebanyak bintang di langit. Telaga ini dialiri oleh 2 aliran dari surga. Siapapun yang meminumnya tak akan lagi merasa haus. Menurut riwayat Atta, telaga inilah yang dimaksud dalam surat Al-Kautsar, sebuah telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di surga. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad saja yang memiliki telaga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya setiap Nabi alaihissalam memiliki telaga di akhirat. Sungguh, mereka saling berbangga-bangga siapakah di antara mereka yang paling banyak peminum atau pengunjungnya. Sungguh, aku berharap kepada Allah bahwa telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun, telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, paling mulia, dan paling indah. Karena air di telaga Nabi Muhammad ini berasal langsung dari air Al-Kautsar, yaitu sungai yang terdapat di dalam surga. Karena itulah telaga Nabi juga disebut dengan nama Al-Kautsar, berdasarkan beberapa riwayat bahwa kedua telaga tersebut saling bersambung, yaitu antara yang terletak setelah Sirat dan telaga yang terletak di Mahsyar. Adapun dari sisi bentuk dan ukurannya, di dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bahwa telaga atau Al-Haud ini berbentuk segi 4. Panjang sisi-sisinya sama. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang artinya, telagaku itu sejarak 1 bulan, tepi-tepinya juga sejarak itu. Yang dimaksudkan hadis tersebut, menurut penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, adalah bahwa panjang sisi telaga itu adalah sejarak perjalanan dengan unta, yang bisa dihitung secara kasar. Bila unta berjalan 1 jam, ia bisa menempuh rata-rata 5 km. Dan setiap hari, unta berjalan selama 10 jam, maka setiap hari unta tersebut bisa menempuh jarak 50 km. Dalam sebulan, kira-kira ia bisa menempuh 1.500 km. Jadi kira-kira panjang telaga Rasulullah SAW adalah sekitar 1.500 km dan lebarnya pun sama dengan panjangnya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa panjang sisi-sisi telaga Rasulullah SAW sama dengan jarak dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan dalam kenyataannya, setelah dihitung, ukuran jarak antara Mekah sampai Baitul Maqdis adalah berjarak sekitar 1.500 km. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa panjang telaga Rasulullah SAW adalah sama dengan jarak antara Madinah sampai Oman, kira-kira 1.500 km atau sejauh antara Madinah dengan Yaman. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ukuran telagaku sebagaimana dari Ailah atau Palestina dan Son'a atau Yaman. Padanya terdapat bejana sebanyak bilangan bintang di langit. Tempat Al-Haud sendiri adalah berada di atas bumi yang telah ditukar. Jadi, bukan di atas bumi yang kita diami di dunia ini. Sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 48, bahwa hari itu hamparan tanahnya sudah diganti oleh Allah dengan hamparan yang baru, sesuai dengan keadaan hari kiamat di padang mahsyar kelak. Telaga atau Al-Haud itu akan berada di atas permukaan tanah yang berbeda dengan permukaan bumi yang kita diami sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Lalu, siapakah orang yang pertama kali akan mendatangi telaga Rasulullah SAW? Dikabarkan bahwa umat beliau yang pertama kali mendatanginya adalah orang-orang fakir yang sabar dalam menghadapi kefakirannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang artinya,
Orang yang pertama kali mendatanginya atau telaga untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan kesempatan untuk mendatangi telaganya adalah mereka yang gemar memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seorang tidak akan merasa haus lagi sampai ia masuk surga. Demikian riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Sa'id bin al-Musayyib. Termasuk golongan yang dijanjikan akan mendatangi telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya kecuali untuk perkara-perkara yang sepatutnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang artinya, ingatlah, siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya kecuali demi perkara yang selayaknya. Selain orang-orang yang diizinkan untuk mendatangi telaga Rasulullah SAW tadi, ada juga golongan orang-orang yang diusir dari telaga ini. Siapakah mereka? Nabi SAW bersabda yang artinya, sungguh akan ada yang terusir dari telaga di antara umatku. Celakalah orang yang mengganti-ganti agama setelah aku meninggal dunia. Ya, salah satu golongan manusia yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini adalah orang-orang yang mengganti syariat yang telah Rasulullah ajarkan. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ulama berpendapat setiap orang yang murtad dan ahlu bid'ah adalah orang yang terusir dari telaga ini. Yang paling keras pengusirannya adalah yang paling jauh dan paling menyimpang dari ajaran para salaf. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang berbuat zalim dan menutupi kebenaran, memusuhi dan juga menghina orang-orang yang membela kebenaran, serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan juga bid'ah. Keterangan lain juga disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar, bahwa semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang paling parah adalah ahlul bid'ah yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin, seperti Khawarij, Syiah, Rafidah, dan para pengikut hawa nafsu. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini yang nantinya akan diusir dari telaga Nabi SAW. Dalam Syarh Az-Zarqani ala Al-Muwatta, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, yang akan datang dan minum dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ini adalah orang yang mengikuti syariat beliau. Adapun orang yang enggan dan sombong untuk mengikuti syariatnya, niscaya ia akan diusir dari telaga Nabi SAW dalam Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh aku akan menunggu di telaga hingga aku bisa melihat orang yang datang kepadaku dari kalian atau kaum muslimin. Beberapa orang akan diambil sebelum sampai kepadaku. Aku lantas mengatakan, wahai Rabbku, mereka dari golonganku dan dari umatku. Lalu dikatakan kepadaku, apakah engkau mengerti apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka telah murtad dari agamanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun orang-orang yang munafik akan disikapi sebagaimana sikap yang nampak. Nabi SAW akan mengajaknya ke telaga, lalu disingkapkan tabir mereka sehingga diketahui bahwa mereka itu kafir. Lalu Nabi SAW bersabda, menjauhlah kalian. Lantas, mengapa mereka-mereka ini diusir dari telaga?
Jawabannya adalah karena sewaktu di dunia mereka tidak mau minum sunnah dan ajaran Nabi SAW. Mereka lebih memihak pada bid'ah dengan sejuta alasannya demi membela ajaran tokohnya. Sebagaimana mereka tidak minum telaga sunnah Nabi SAW, maka di akhirat kelak mereka juga tidak diperbolehkan untuk minum air telaga beliau, yang merupakan sebuah janji indah untuk ahlus sunnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perilaku dan tutur kata saya. Ambil yang baik, buang yang buruk, karena segala kebenaran datangnya dari Allah semata, dan yang buruk berasal dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.